selama istirahat dilarang duduk atau istirahat di sini, ya, di lorong-lorong sini, ya, itu akan mengganggu akses, ya, sebab banyak orang yang membutuhkan banyak keperluan di sini, jadi yang duduk sini nyantai jadi ini di pendoponya, ya. Kemudian ini di sini ada toilet, ya, toilet wanitanya paling pojok, yang prianya di sebelahnya, ya, jangan salah masuk. Itu udah banyak rambunya dibikin, tapi masih ada juga yang salah masuk. Ya mungkin yang tadi, mungkin dia buta warna atau buta huruf, ya, dia ada di situ ada logo, ada gambar, ya, ada juga kalimat, ya. Jadi ada orang menyelonong aja, mungkin kebelet kah atau gimana, nyelonong aja sampai dalam kaget, ya. Mending kalau cuma kaget, kalau yang salah satunya pingsan, malah repot, ya. Nah, jadi bedain nanti yang mana wanita, mana yang pria, ya. Mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan tentang denah ini? Nggak ada? Kita lanjut, ya.
selamat datang di program pengenalan K3L ya, atau yang kepanjangan dari kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan ya, dari safety department. Nah, ini jenjang program pengenalannya ya. Di sini ada pengenalan umum kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, itu saya yang memperkenalkannya ya. Aspeknya adalah sepintas operasi PT KPC. Kemudian aturan umum keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan fatal, aturan baku, pengelolaan lingkungan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada lagi orientasi tempat kerja. Nah, ini siapa yang menyampaikan? Siapa yang melakukannya? Orientasi tempat kerja. Tempat kerja di mana? Di PLI. Siapa yang orientasikan di PLI? Nah, iya. Jadi nanti safety officer-nya ya. Nah, nanti dia yang akan memperkenalkan. Ini areal kita seperti saya menjelaskan tadi. Ya, ini areal kita. Nanti tempat berkumpul di sana. Ya, tempat makan di sebelah situ. Mau mandi nanti sampean pulang kerja sana. Saya kira seperti itu, ya. Nanti dia yang akan mengorientasikan. Kemudian ada lagi orientasi tugas. Nah, ini siapa lagi? Orientasi tugas ini. Bapak kerja mana, Pak? Enggak kerja? BLI juga, Pak. BLI juga. Kira-kira ini siapa, Pak? Ini supervisor. Ini supervisor. Iya, atasannya langsung ya. Nah, supervisornya nanti yang akan mengorientasikan ya. Prosedur kerja aman itu seperti apa, kemudian perlengkapan pelindung diri itu apa saja ya. Tim kerjanya siapa saja. Mungkin ini berlima, nanti satu tim. Ini satu tim, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, terus toolnya atau perkakasnya ya. Nah, perkakas kerjanya. Kemudian, nah ini tujuannya ya. Tujuannya kita melakukan pelatihan ini atau training ini ya. Gak usah saya bacakan satu persatu, tapi nanti akan kita bahas ya, untuk menghemat waktu aja. Nah, ini ada tontonan sedikit, film seru. Cuma suaranya yang nggak keluar. Ya, ini kegiatan penambangan KPC ya. Isi dan misinya. Kalau nggak tahu artinya buka kamus. Ini nggak ada suaranya.
nanti tanda tangan di sesi 1 tafsirnya tadi. Ada nggak ini nggak ada namanya di situ? Ada? Di belakangnya udah dilihat? Ada 2 lembar katanya. Sampai dari mana? Hah? Kalau nggak ada namanya di situ berarti nggak ikut. Coba tanyain ke Ibu Sri. Ini nggak ikut juga? Nggak ada nama juga? Ada. Saya tanyain ke Ibu Sri, tahu nggak? Di D1 itu untuk pertama jumpa, nah itu ada namanya Ibu Sri di situ. Tanyain aja, Bu, kok nama saya nggak muncul di sana gitu ya. Berdua aja, yang lain ada kan? Ada, saya juga Pak. Ya, coba tanya ke sana aja Pak. Bapak dari mana Pak? Saya dari PT NPN. NPN. Ya. Coba tanya ke sana aja Pak. Daripada nanti habis waktunya di sini tadi ini nggak diinput. Siapa tahu lupa masukkan. Ini sebelum nambang ya, tadi disurvei dulu, dilihat tempatnya. Sudah dapat tempatnya, nanti digambar. Setelah itu diambil sampel tanah. Ya, dari sampel tanah itu akan ketahuan nanti batu bara kualitasnya seperti apa. Ya, berapa banyak nanti produksi yang akan dapat di sana. Baru dibikin modelnya ya, di main planning. Nah, baru diambil topsoilnya atau tanah paling atas ya, teratas, namanya topsoil. Dikupas dulu, dipisahin tanahnya. Karena nanti setelah nambang ditutup lagi. Nah, itu tanah yang paling akhir lagi nutupnya. Ya, ini blasting. Nah, blastingnya bukan cuma sekali aja, berkali-kali sampai batu baranya ketemu. Batu baranya juga di blasting untuk memudahkan alat beratnya menggaruk ya, untuk mengambil materialnya. Nah, seperti ini. Nah, baru dapat batu baranya. Nah, ini tambang-tambang yang ada sekarang. Untuk alat beratnya digunakan. Kalau dijadikan duit, berapa banyak duitnya? Gua ketutup sangat tahu. Ini yang mengalun. Ya, sama ya, cara penambangannya sama. Nah, ini crushernya. Jadi batu bara dari tambang dimasukkan ke sini, kemudian baru dihancurkan sesuai ukurannya. Nanti ukurannya jadi sama semua. Ya. Setelah itu dibersihkan juga, sudah terpisah dari tanah batu. Ya. Jadi batu baranya aja yang dijual. Jadi negara yang mengorder nggak kecewa. Oh, ini kebanyakan batu nih, kok ada besinya segala macam ya. Kayak orang jual karet ya, sandal jepit pun dimasukin juga. Nah, jadi ini enggak, kita mainnya bersih. Nah, itu namanya tadi OLC
atau overland conveyor. Jadi dikirim ke sini stock file, dari stock file baru ke kapal. Nah, stock file itu yang akan untuk memblendnya, nyampur ya, yang kualitas bagus dengan kualitas yang kurang bagus dicampur. Jadi semuanya terjual. Kalau nggak dicampur nanti orang belinya yang bagus saja, yang kurang bagus nggak terjual. Sementara kita sudah termasuk produksi. Nah, ini yang tanpa menggunakan OLC. Ya, kira itu aja. Ya, kita lanjutkan ya. Ini Jumat waktunya sedikit. Sekarang kita berada di mana? Di Hah? Ya, gedungnya di 4 ya. Kalau daerahnya di mana? Hah? Apa? Daerahnya. Kota apa? Sangatta. Di pulau apa? Kalimantan. Ya. Kalimantan itu disebut apa? Borneo. Iya. Berarti masih segar ya. Atau udah ngaji, tapi ini nggak ada suaranya, jadi nggak seru. Ya. Humor. Nah, ini dia. Ya, kita sekarang berada di Sangatta ya. Luas kontrak karyanya KPC itu yang dipercayakan oleh negara ada sekitar 91.000 hektar ya, 90 lebih. Nah, yang dimiliki oleh Bumi Resources ya, TBK. Kemudian angkatan kerja ini yang update-nya 31 Desember 2012 ya, belum yang Februari 2013. Totalnya semua sekitar 22. Ya, mungkin udah 23 sekarang karena nambah terus tiap hari seperti ini. Ya. Yang keluarnya nggak tahu, mungkin lebih banyak lagi atau imbang. Atau mungkin nggak ada yang keluar, pada betah di sini semua. Ya. Kemudian yang untuk KPC karyawannya ada sekitar 5 ribuan, dibantu oleh labor supply sekitar 924 tenaga kerja ya. Nah, kontraktornya ya 16 ribuan lah. Kemudian metode penambangan kita ini ya, KPC namanya multi pit open cut. Ya, jadi tambang terbuka. Ya, ada namanya tambang tertutup ya. Dia bikin terowongan ya, lorong-lorong seperti itu. Nah, kalau kita terbuka ya. Dari atas dikupas dulu, digaruk terus, diambil sampai ketemu batu baranya. Nah, itu yang dimaksud multi pit open cut. Nah, target produksi 2013 ini ya, targetnya sekitar 49,76 juta ton. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian pemindahan OB-nya sekitar 531,9 juta BCM. Lanjut. Nah, ini untuk memperkenalkan saja ya. Nah, ini JM kita yang ada di sini ya, namanya Pak Im, Immanuel Menes ya, panggilannya Pak Im biasanya. Atau yang kalau lebih akrab mau panggil Im aja pun boleh ya, biar lebih akrab dengan beliau. Nah, ini CEO-nya ya, CEO-nya KPC namanya Pak Endang ya, bukan Pak Endang, panggilnya Pak Endang. Dia nggak mau dipanggil Endang ya. Nah, kemudian ini KTT-nya atau COO-nya ya, Chief Operating Officer, namanya Pak Utoro ya, jangan dipanggil Pak R ya. Nah, kita ada join saham dengan perusahaan Tata, tapi bukan Tata Dado ya. Nah, perusahaan Tata ada yang tahu? Yang suka nonton film India? Nah, pasti tahu, nanti kendaraannya Tata tulisannya ya. Nah, jadi dari perusahaan Tata itu bekerja sama dengan KPC atau bakrinya ya. Nah, ini yang dari perusahaan Tatanya namanya Pak Asok ini.
Mitra nama lengkap. Coba perkenalkan saja ya. Nah, ini proses penambangan ya. Dari sini ke sini terus sini sampai dapat batu baranya baru terjual ya. Nah, seperti itu. Jadi dari survei dulu namanya exploration ya. Kemudian dari survei ini udah dibikin petanya, pemetaan ya. Nah, nanti di situ baru diambil sampel tanahnya yang udah digambar tadi, diambil satu-satu ya, mungkin dari pojok ke pojok ke tengah juga diambil. Nanti baru di sana diberikan ke geologi modeling ya. Dia akan periksa sampel tanah tadi, hasilnya gimana, mungkin memuaskan, untung apa enggak ya. Kalau enggak untung enggak jadi ini ditambang. Nah, kalau sekiranya untung dia akan nambang di situ. Nah, dari situ nanti akan dikirim ke desainnya ya.